Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria masa depan. Sebetulnya mempromosikan link Shopee Affiliate menggunakan paid traffic itu boleh nggak sih? Karena kita lihat di Facebook grup belajar Shopee Affiliate banyak sekali orang yang berpendapat kalau memang menggunakan paid traffic itu tidak boleh ya. Kita lihat di sini, Kak, pede banget sih share ginian kena ban Shopee aja. Terus ada lagi, siap-siap ban tuh di kontak RM juga nggak boleh. Bahkan ada yang memberikan komen seperti ini ya, hati-hati ads sekarang nggak boleh, hati-hati banned. Kita lihat lagi ya tuh, bukannya nggak boleh pakai ads, awas ke ban akun Shopee-nya. Nah pertanyaannya sebetulnya boleh nggak sih mempromosikan link Shopee Affiliate menggunakan paid traffic? Nah daripada bingung, sekarang kita langsung aja deh buka syarat ketentuan program Shopee Affiliate ini. Kita lihat ke poin 4,3, perbuatan yang dilarang. Partisipan tidak akan dan tidak akan mengizinkan pihak ketiga manapun untuk melakukan tindakan-tindakan berikut. Yang pertama, menggunakan surel iklan untuk mempromosikan Shopee tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee. Nah, yang poin ini tentunya kita tidak diizinkan untuk mempromosikan link Shopee Affiliate menggunakan email marketing ya. Nah, yang kedua kita lihat di sini, menggunakan robot atau alat query otomatis lainnya, permintaan pencarian yang dihasilkan oleh komputer. Nah, ini berhubungan dengan bot ya. Kalau teman-teman kenal AGC, nah poin ke B ini sudah jelas tidak diizinkan ya. Nah, yang ke poin ke C ya, kita lihat nih. Pengguna secara curang layanan optimasi mesin pencari untuk menghasilkan atau menyembunyikan tayangan, permintaan informasi, klik atau konversi yang curang atau tidak sah. Kata-katanya sedikit rancu ya, mungkin ini translate dari Google, tapi pada intinya kita tidak boleh menggunakan script web otomatis untuk memanipulasi search engine. Nah, dalam kasus ini mungkin maksudnya itu berkenaan dengan AGC tadi ya, auto generate content. Jadi kita tidak boleh mempromosikan link affiliate Shopee menggunakan web auto generate content. Nah, selanjutnya di opsi yang kedua kita baca mengirimkan pesan acak berisi tautan partisipan. Ini maksudnya link Shopee affiliate ya, ke banyak penerima yang tidak relevan dengan tujuan spamming agar penerima pesan membuka tautan partisipan untuk tindakan tersebut. Maka Shopee akan mengirimkan peringatan atau memblokir partisipan. Nah, ini buat teman-teman yang main spam WA, spam Telegram, spam pokoknya aplikasi-aplikasi chat lainnya, hati-hati ya. Karena di sini sudah jelas tidak dibolehkan. Nah, kita lihat yang E, mengarahkan atau memanfaatkan kata kunci pemasaran dengan mengoptimasi mesin pencari dan lalu lintas pengiklan berbasis kata kunci lainnya menggunakan merek Shopee atau label pribadi ke platform Shopee, dengan kata lain keyword Shopee dan kata-kata serupa lainnya yang dapat menyesatkan, seperti Shopee harus memasukkan sebagai kata kunci negatif yang dikecualikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, apalagi yang baru-baru di dunia internet marketing ini. Yang E ini maksudnya apa? Nah, maksud dari poin yang ke E ini mungkin bisa kita bilang no brand bidding ya, karena kita tidak diizinkan untuk mengiklan di website-website advertising berbasis keyword seperti Google Ads, Yahoo Ads, Bing Ads dengan menggunakan target keyword Shopee, karena biasanya keyword brand mereka itu sudah digunakan oleh si perusahaannya. Seperti kita lihat di sini ya, kita search Shopee di sini di Google, maka yang pertama muncul itu ads dari Shopee. Bayangkan saja jika kita diizinkan untuk mengiklan di Google Ads menggunakan keyword Shopee, maka nanti brand mereka bisa rusak ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke poin yang ke F, menggunakan segala sarana atau format otomatis penggalian atau metode ekstraksi data lainnya untuk mengakses, meminta, mengambil atau menggunakan rekayasa intelektual Shopee, termasuk logo, key visual, materi kreatif, dan informasi rahasia lainnya dari platform atau
lainnya. Nah, mungkin dari poin yang ke F ini maksudnya itu kita tidak boleh mengekstrak website Shopee lalu mengcloning si websitenya. Karena secara teknik sebetulnya jika kita menguasai web scraping, kita bisa saja membuat cloningan si website Shopee. Tapi ya sudah jelas ini tidak diperbolehkan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang G, menggunakan tautan partisipan atau mengiklankan media partisipan melalui media Shopee atau kanal sosial media penjual Shopee. Nah, untuk poin G ini mungkin sudah jelas ya. Kita tidak boleh mengiklankan link kita di sosial media milik Shopee ataupun merek penjual Shopee. Nah, contohnya menyepam di fanspage official Shopee. Tidak dibolehkan ya, misalkan di sini ya kita menyepam komentar link Shopee affiliate kita. Ini tidak boleh karena ya mungkin brand image mereka jadi jelek juga ya kalau misalkan si para afiliator nyepam di sosial media official mereka. Nah, sekarang kita lanjut yang ke poin I. Jika partisipan adalah suatu jaringan afiliasi, memperantarakan ulang ke jaringan afiliasi lain sebagai sub-afiliasi mereka atau tergabung dengan undian lotre atau undian gratis berharga dengan media partisipan-partisipan. Nah, mungkin maksud dari poin I dan J ini kita tidak boleh menafiliasikan lagi program Shopee Affiliate. Karena biasanya untuk hal seperti itu harus diizinkan oleh si pihak Shopee-nya. Seperti kalau misalkan teman-teman tahu program InShop Asia dan Ekomobi ataupun Access Trade, itu kan harus ada izinnya khusus ya ketika kita ingin mengafiliasikan lagi program Shopee Affiliate-nya. Jadi ya mungkin ini kurang realistis lah untuk kita sebagai affiliate biasa. Nah, selanjutnya kita lihat di sini yang poin 4.4, cuki. Partisipan menjamin akan melakukan peraturan cookies hanya jika tautan partisipan tampak di media partisipan dan pengguna mengklik secara sukarela dan sadar. Pengguna lapisan add-on, iframe, sembulan atau pop-up, pop-under, side-under, iklan yang secara otomatis mengarahkan pengguna ke platform tanpa peranan atau tindakan pengguna, misalnya klik atau sentuh atau petakan cookies di komputer tanpa sepengetahuan mereka. Nah, maksud dari poin yang 4.4 ini kita tidak boleh mengiklan di ad networks yang berbasis ini ya, iframe, pop-up, pop-under, dan side-under. Nah, sekarang sudah jelas ya, sebetulnya kita diizinkan saja kalau memang kita ingin mempromosikan link Shopee Affiliate menggunakan paid traffic, baik itu Facebook Ad, Google Ad, asalkan iklannya itu tidak mengganggu si visitor. Bahkan di sini tidak ditulis ya, kita tidak boleh mengiklan di Facebook, kita tidak boleh mengiklan di YouTube, tidak tertulis seperti itu ya. Yang tertulis hanya kita tidak boleh mengiklan di tipe iklan iframe, pop-up, pop-under, side-under, dan iklannya pun tidak menyesatkan, tidak memaksa si visitor untuk mengeklik si link afiliasi kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ya memang menurut saya di dunia afiliasi ini ada dua jenis orang. Yang pertama yang menganggap dunia afiliasi ini sebagai kerjaan mereka. Yang kedua itu ada yang menganggap sebagai bisnis mereka. Yang bekerja ya sudah jelas memang rata-rata yang menganggap afiliasi ini adalah kerjaan mereka yang mungkin mereka yang menggunakan organic traffic. Yang kedua yang menganggap dunia afiliasi ini sebagai bisnis yang mungkin kerjaan mereka ya memutarkan uang mereka atau meng-hire seseorang untuk mempromosikan link affiliate mereka. Jadi ya sekarang kita fokus saja ke yang kita kerjakan. Kalau misalkan kamu main di organik ya sering-sering aja posting supaya akun sosial medianya cepat naik. Kalau misalkan kamu pemain paid traffic ya silahkan saja, tapi yang mungkin ada resiko ruginya. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.